Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endradis Agung Setioko, SPDSI dari SMA Negeri 1 Karangkobar. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai sistem sirkulasi pada manusia, khususnya mengenai komponen darah, proses pembekuan darah, dan golongan darah. Pokok bahasan kita kali ini khususnya mengenai komponen darah dan golongan darah yang nantinya akan meliputi tujuan pembelajarannya, kemudian peta konsepnya, nanti peta konsepnya seperti apa, kemudian materi-materi utamanya, dan nanti akan ada permainan yang Bapak sudah berikan di WA grup masing-masing kelas. Adapun tujuan dari proses pembelajaran ya melalui bahan ajar ini yang diharapkan nanti peserta didik kalian yang pertama itu mampu menjelaskan mengenai sistem sirkulasi. Kemudian nanti kalian dapat menganalisa komponen penyusun darah. Komponen penyusun darahnya nanti apa saja. Kemudian kalian bisa menjelaskan mekanisme proses pembekuan darah ya dengan menggunakan skema ya nanti akan Bapak berikan masalah-masalahnya yang ada di LKPD. Kemudian kalian juga dapat mengaitkan golongan darah dengan transfusi darah dengan masalahnya yang sudah juga diberikan di LKPD. Kemudian ini adalah peta konsep berkaitan dengan darah. Jadi darah nanti ada komponen darah dan ada golongan darah. Komponen darah itu ada plasma darah, ya, ada plasma darah dan ada sel-sel darah. Sel-sel darah itu nanti ada eritrosit atau sel darah merah, kemudian leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Nah, di eritrosit ini nanti akan mengandung hemoglobin ya, itu yang berkaitan dengan proses pengikatan oksigen. Kemudian leukosit itu untuk proses atau mekanisme pertahanan diri. Kemudian trombosit ini yang berkaitan nanti dengan proses pembekuan darah. Ya. Kemudian ada juga mengenai golongan darah. Golongan darah pada manusia itu ada A, B, AB, dan O. Nanti ada pendonor dan ada resipien. Resipien seperti apa, pendonor seperti apa, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Oke, baiklah anak-anak, ini adalah komponen darah dan golongan darah. Jadi kira-kira bentuknya itu seperti ini. Nah, ini yang berwarna merah ini adalah eritrosit, kemudian yang berwarna putih ini adalah leukosit, kemudian di sini juga ada trombosit. Nah, leukosit ini nanti dibedakan menjadi dua macam ya, ada yang bergranula dan ada yang tidak bergranula. Nah, kemudian golongan darah itu nanti berkaitan dengan aglutinin dan aglutinogen, itu ada O, ada golongan darah A, ada golongan darah B, dan ada golongan darah AB. Oke, komponen darah yang pertama itu ada eritrosit. Nah, di LKPD Bapak sudah berikan masalah mengenai pipi merah di daerah Dieng. Ini yang berkaitan itu adalah eritrosit. Karena di eritrosit itu nanti ada hemoglobin yang berkaitan dengan proses pengikatan oksigen. Eritrosit itu mempunyai ciri-ciri itu berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Kemudian bentuknya bulat pipih yang bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Kemudian tidak memiliki inti sel. Kemudian umumnya umur sel darah merah itu kurang lebih 120 hari atau kurang lebih 4
bulan. Kemudian sel darah merah pada tubuh umumnya itu berjumlah itu antara 4 sampai 5 juta sel per milimeter kubik darah. Kemudian sel darah merah itu berdiameter 7 sampai 8 dengan ketebalan 1 sampai 2. Kemudian sel darah merah ini bersifat elastis. Nah, sel darah merah ini itu dibikin ya atau dibangun itu oleh sumsum tulang belakang atau vertebrae. Kemudian yang kedua ada leukosit atau sel darah putih. Itu mempunyai ciri-ciri bentuknya tidak tetap, berukuran lebih besar daripada eritrosit, kemudian mempunyai inti sel yang berbentuk bulat atau cekung, kemudian tidak berwarna atau umumnya juga warnanya putih pucat, kemudian dapat melakukan gerak amuboid atau seperti amuba. Ya, kemudian dapat melakukan diapedesis atau menembus dinding pembuluh darah. Kemudian leukosit dapat melawan kuman maupun sel-sel yang masuk ke dalam tubuh dengan cara fagositosis. Jadi leukosit ini yang nanti sebagai perlindungan ya, sebagai perlindungan awal kita terhadap kuman ataupun penyakit. Yang selanjutnya ada trombosit atau keping darah. Trombosit atau keping darah bentuknya seperti ini dengan ciri-ciri sering disebut sel darah pembeku karena fungsinya dalam proses pembekuan darah. Kemudian berukuran lebih kecil dari eritrosit. Padahal tadi kalau leukosit itu kan lebih besar daripada eritrosit. Nah, ini lebih kecil dari eritrosit dan tidak mempunyai inti. Kemudian itu di dalam tubuh kurang lebih itu ada 300.000 sampai 400.000 trombosit dan mempunyai waktu hidup kurang lebih itu hanya 8 hari. Jadi kalau kalian pernah dengar yang namanya penyakit hemofili, itu biasanya itu kelainannya itu terjadi di sini di trombosit yang menyebabkan proses pembekuan darahnya itu lama. Nah, tadi leukosit itu kan ada 5. Kemudian dibagi juga ada 2, ada yang bergranula dan ada yang tidak. Nah, ini salah satu contoh leukosit yang pertama itu adalah eosinofil. Dengan fungsinya yang pertama itu mencegah alergi, kemudian menghancurkan antigen dan antibodi. Berfungsi dalam menghancurkan parasit-parasit besar dan berperan dalam respon alergi. Ini adalah fungsi dari eosinofil. Bentuknya bisa kalian lihat sendiri, bisa diklik. Kemudian contoh leukosit yang kedua itu ada basofil. Nah, basofil ini mempunyai granula ya. Itu salah satu leukosit yang bergranula. Ada beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi dari basofil itu adalah memberi reaksi antigen dan alergi dengan mengaktifkan atau mengeluarkan histamin sehingga terjadi peradangan. Nah, kadang-kadang ketika melawan penyakit itu kan kayak tubuh kita menjadi agak sakit sedikit. Nah, kemudian yang kedua, mencegah adanya penggumpalan dalam pembuluh darah. Kemudian yang ketiga, membantu dalam memperbaiki luka. Dan yang keempat, memperbesar pembuluh darah. Kemudian yang selanjutnya ada limfosit. Nah, limfosit ini salah satu sel darah merah yang mempunyai bentuk seperti ini. Itu kalian bisa klik pada bahan ajar berbasis Canva
yang sudah Bapak bagikan di WA grup ya. Nah, limfosit ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama itu menghasilkan antibodi atau sistem pertahanan tubuh, kemudian mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang selanjutnya itu mengeluarkan bahan kimia dan menghancurkan patogen. Nah, seperti yang kalian tahu, patogen itu sifatnya itu menimbulkan penyakit. Kemudian yang keempat itu melindungi sel yang normal tubuh. Kemudian yang kelima, mengetahui patogen tertentu. Jadi limfosit ini akan mengetahui ini kira-kira patogennya berbahaya tidak bagi tubuh. Kemudian yang keenam, itu berubah menjadi antibodi atau sel plasma. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh itu melawan kanker. Jadi limfosit ini sangat berguna sekali bagi sistem kekebalan tubuh pada manusia. Nah, kemudian contoh leukosit yang terakhir itu adalah monosit ya. Gambar 3 dimensinya silahkan diklik sendiri. Nah, beberapa fungsi dari monosit. Yang pertama, menghancurkan sel-sel asing. Kemudian yang kedua, mengangkat jaringan yang telah mati. Kemudian yang ketiga itu membunuh sel-sel kanker, walaupun ada beberapa sel kanker yang memang tidak bisa dibunuh atau dilemahkan oleh monosit. Kalau semuanya sel kanker bisa dibunuh, ya tidak ada manusia yang terkena penyakit kanker. Kemudian yang keempat, sebagai pembersih dari fagositosit yang dilakukan neutrofil. Kemudian yang kelima, merangsang jenis sel darah putih yang lain dalam melindungi tubuh. Kemudian yang keenam, menunjukkan perubahan dalam kesehatan pasien dengan banyak sedikitnya monosit dalam tubuh. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari monosit. Ini adalah tabel golongan darah pada manusia ya anak-anak. Nah, ini golongan darah pada manusia itu ada 4, ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Ini dipengaruhi oleh aglutinin dan aglutinogen. Pada LKPD sudah Bapak kasihkan, di situ ada aglutinin dan aglutinogen, kemudian ada kasusnya mengenai Pak Fauzan yang sedang melakukan operasi, kenapa tidak bisa dikasih donor darah dari anaknya. Itu karena nanti ketika golongan darahnya itu berbeda, nanti akan terjadi proses aglutinasi karena aglutinin dan aglutinogennya itu berbeda. Nah, pada manusia itu ada yang namanya resipien universal dan ada donor universal. Kalau resipien universal itu adalah AB, kemudian kalau donor universal itu adalah golongan darah O. Tetapi sekarang itu lebih baik disarankan golongan darah yang sama untuk menghindari proses aglutinasi atau proses penggumpalan darah. Oke, pada akhir materi ini nanti akan ada permainan jumping frog. Itu bisa kalian mainkan menggunakan situs ataupun alamat web yang sudah Bapak sampaikan dan itu menyatu pada bahan ajar
yang sudah Bapak sampaikan ya. Itu silahkan untuk dimainkan. Oke, seperti itu saja materi Bapak pada hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.